untuk bisa membantu mereka. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan mengenai pesan dari salah terbaik di Indonesia pada 2021 dan tokoh yang menjadi magnet untuk dimana saja. Karena malam ini kita tidak akan berkesannya, kita akan memberikan waktu yang begitu lama memulai pertemuan ini. Kita akan mendengarkan mungkin beberapa yang berharga dari beliau. Kita sambut dengan hormat Bapak Anies Rashid Baswedan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shalli wa sallim ala sayyidina yang kami hormati para ahli ulama, tokoh agama yang bersama di sini, dan khusus ulama yang sedang bertugas sebagai pengarah yang kami hormati Gubernur Sumatera Barat, apabila materi Nasrullah, semoga beliau selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam seluruh kegiatan dan amanah yang sedang dilakukan. Assalamualaikum juga Bapak Adi Amran, Ketua DPW Partai Nasdem, pimpinan PKS, pimpinan PKB, dan seluruh hadirin jamaah sholat tarawih di Masjid Raya Sumatera Barat. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah, pada siang hari ini bisa kembali ke Sumatera Barat dan malam hari ini bisa bersama-sama sujud di Masjid Raya ini. Semoga kesempatan itu semua membawa keberkahan bagi kita semua. Jadi terus sekalian, kami datang kembali ke sini berniat untuk silaturahmi, menyapa sekaligus menjemput saudara-saudara kami, saudara kita yang sedang mengalami ujian. Tadi kami sampaikan di sana, bertemu dengan beberapa, saya sampai di Tanah Pariaman, menyampaikan kepada mereka simpati dan juga pesan. Insyaallah di balik ujian ini akan datang hikmah yang besar. Tapi kita ini tahunya hikmah dan hanya besok. Tidak ada hikmah yang berakhir lagi. Tapi selalu besok. Jadi kita harus bersabar melewati itu. Dan itu juga yang tadi saya sampaikan kepada saudara kita yang sedang menghadapi ujian. Insyaallah mereka diberikan kekuatan untuk melewati masa-masa yang sebelum ujian ini. Memang saya dengar sudah kejadian yang luar biasa, perasaan besar kejadian. Nah, saya pernah punya pengalaman seperti ini. Jadi saya tanya benar berapa curah hujan yang terjadi. Dia memberikan 320 mm per hari. Itu melampaui ekstrim. Karena disebut hujan ekstrim itu kalau di atas 150. Nah ini 380. Jadi ekstrimnya melewati.
Jakarta pernah mendapatkan seperti itu 4 tahun yang lalu, 2020 tanggal 1 Januari itu curahnya 377. Jadi yang kemarin terjadi di sini lebih banyak lagi. Itu saja rekor tertinggi curah hujan yang pernah terjadi. Kalau dulu waktu saya datang menengok, nah ini unik di Jakarta. Di Jakarta itu kalau banjir sedikit, gubernurnya diramaikan. Betul tidak? Betul, ramai betul. Jadi alhamdulillah Buya di sini lebih teduh Buya. Hatta banjir masih. Nah, satu ketika saya datang ke tempat yang kebanjiran itu, memeriksa, melihat. Jadi saya bilang, yang sabar ya Pak, yang sabar dulu, insya Allah nanti dapat gantinya itu. Dibalas, Pak Gubernur yang sabar ya. Bapak yang harus sabar. Jadi kenapa saya harus sabar? Pak, kalau banjir di sini mah tiap tahun. Tapi kalau dulu gubernurnya udah dicaci. Baru sekarang ini kita banjir Bapak yang dimarahin. Jadi malah saya ini nasihatin warga, Bapak yang sabar ya. Baru hari itu namanya petugas negara nasihati sabar oleh rakyat yang sedang kena musibah. Itu pengalaman di Jakarta. Nah, di sini saya menemukan juga tadi pandangan masyarakat yang tangguh, ulet, tegar, abah, ciri masyarakat Minang yang saya temukan juga di Jakarta. Abah, tangguh, ulet, mudah menyerah. Insya Allah mereka semua nanti akan segera bangkit dari ujian yang sedang dilewati sekarang. Nah, kemudian saya berniat untuk kesini khusus sesudah tanggal 14 Maret karena rakyat Minang menunjukkan sikap untuk berada di dalam arus perubahan bagi Republik ini. Bila semua menyaksikan pemilu kali ini ada banyak tekanan, ada banyak saweran. Betul. Ada guyuran, ada tekanan. Tapi yang menarik di sini tekanan itu tak membuat bergoyang. Guyuran itu tak membuat bergeser. Tetap melempem pada garis perubahan. Insya Allah kita akan hadir dengan sama-sama perubahan ini. Dan ini mengingatkan bahwa seperti disampaikan oleh Gubernur tadi, beliau menyebut bahwa di tanah ini, di ranah Minang ini dilahirkan dan ditumbuhkan pribadi-pribadi berintegritas, pribadi-pribadi cerdas yang pada masa awal Republik ini betul-betul menentukan arah. Tadi sudah diceritakan tadi bagaimana penyambung nyawa Republik terjadi di tempat ini dan bagaimana musik integral Najib membuat kita sekarang menyatakan NKRI harga mati. Kalau ada yang menyebut NKRI harga mati, tidak boleh lupa menyebut nama Pak Najib. Karena yang mengembalikan dari Republik Indonesia Serikat kepada NKRI namanya Muhammad Nasir. Dan inilah kontribusi luar biasa. Tapi bukan hanya ini saja. Dari mulai penyusunan Sakir, berderet nama-nama. Dan sampai sekarang, saya selalu memiliki rasa kagum. Kebetulan dari kecil, saya bacanya biografi. Nah, biografi yang saya suka, salah satunya itu biografi Abu Salim, Haji Abu Salim, menguasai bahasa banyak, berkuliah di mana, biografi Hatta. Jadi cerita tentang Bukit Tinggi, Jam Gadang itu menempel sejak kecil. Sampai akhirnya ketika saya kuliah, saya khusus naik bis sampai ke Bukit Tinggi dari Jogja. Untuk apa? Untuk melihat Jam Gadang. Saya bayangkan jam itu sangat sekali. Sampai ke sana ternyata ya memang besar foto. Waktu itu belum ada Instagram, belum ada Facebook. Jadi namanya lihat jam itu imajinasi. Ini rupanya Jam Gadang itu. Dan begitu lihat Naresiano, aneh dari tempat ini
muncul sastrawan yang luar biasa. Keindahan alamnya, suasana masyarakatnya, apalagi pada masa itu barangkali surau masih memainkan peran yang besar untuk berkumpulnya mereka-mereka yang pulang dari rantau berdiskusi dengan masyarakat komunitas surau. Mudah-mudahan surau-surau ini terus akan menjadi tempat untuk penempaan generasi-generasi baru kita. Itu sebabnya saya selalu merasa setiap kali kembali ke Argentina, kembali ke kampung halaman sendiri, seperti berada di kampung sendiri. Begitu juga ketika aktif di Jogja, banyak aktivis-aktivis yang berasal dari Mina, mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Mina yang kuliah di Jogja. Dari sana namanya Bani Mudo. Bani Mudo ini anak-anak asal dari orang Mina yang belajar di Jogja. Semua tokoh-tokohnya aktivis-aktivis. Nah, interaksi bersama kita, silaturahmi ini, persaudaraan ini yang kita jaga sama-sama. Dan saya merasa bersyukur saya sampaikan di kesempatan ini rasa terima kasih atas dukungannya, atas supportnya, atas pilihannya, sehingga masyarakat Mina bukan hanya yang di Sumatera Barat tapi di luar sana berada di dalam barisan perubahan. Dan saya pun sampaikan begitu ke depan, insya Allah apa yang disampaikan beliau tadi dijawab. Insya Allah kita bisa lakukan perubahan dalam jalur pemerintahan. Dan saya tegaskan kepada semua, saya akan terus berada di dalam barisan perubahan ini. Karena di sini pernah merasakan bagaimana berjuang bersama dan ternyata yang diperjuangkan melakukan perubahan. Nah, kita ingin yang diperjuangkan kita lakukan sama-sama. Kita berjuang sama-sama karena kita menginginkan demokrasi kita menjadi demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan demokrasi yang memperjuangkan kepentingan oligarki. Biaya yang tinggi yang dikeluarkan hanya akan meninggalkan tagihan yang harus dikembalikan. Perjuangan yang kita lakukan adalah perjuangan dengan tenaga dari rakyat. Setiap kali saya berjalan dalam kegiatan keliling Indonesia, semua orang datang bukan karena bayaran, datang karena ingin adanya perubahan. Jabat tangan di mana-mana. Saya tadi ceritakan, tahun 2023 adalah tahun seumur hidup saya paling banyak berjabat tangan. Belum pernah saya berjabat tangan sebanyak tahun 2023. Kemana saja, dan setiap jabat tangan itu mengirimkan pesan. Tidak ada jabat tangan basa-basi, hanya sekedar tempel, tidak ada. Semua jabat tangan dengan penuh semangat, jabat tangan yang mengirimkan pesan. Manis, titik perubahan, titik pengakuan kita, titik ada akses kesehatan, titik. Itu yang membuat saya merasakan ada aspirasi luar biasa di seluruh wilayah Indonesia. Dan aspirasi itu aspirasi yang murni, bukan bayaran, bukan tekanan. Itulah keinginan yang sesungguhnya. Ini yang harus kita perjuangkan. Ini yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Dan saya sampai bisa merasakan kalau kesalahan, kira-kira profesinya apa yang kesalahan? Dari kami kawasan pesisir, ada kesalahan keinginan rakyat. Ini kami rasa, dan mereka sampaikan keinginan-keinginan yang sederhana tapi mendasar. Apa itu? Keinginan supaya Allah yang kecil dibesarkan. Nah itu prinsipnya, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kadang-kadang kita maunya melihat pemerintah itu membesarkan yang besar, yang kecil tidak tambah besar. Dan kalau kita bicara membesarkan yang kecil, saudara kita yang merantau dari sini banyak yang bidang usahanya ukurannya kecil, inginnya menjadi besar. Kalau pemerintah tidak memberikan keberpihakan akan terjadi. Itulah sebabnya
perjuangan yang sudah teruskan. Semoga masyarakat di Sumatera Barat ini akan terus menjadi bagian dari gerakan perubahan. Siap ya? Siap. Kita jalankan sama-sama. Karena itu saya khusus menyiapkan di sini untuk menyampaikan kepada semua terima kasih atas kepercayaannya, dan saya insya Allah akan jaga kepercayaan itu untuk terus mendorong gerakan perubahan di Republik Indonesia ini. Dan saya berharap yang di sini pun kita jaga sama-sama, dan ke depan kita pantau hasil akhir nantinya. Kita tahu bahwa proses kemarin masih banyak sekali kekurangan, banyak sekali penyimpangan. Haruskah kekurangan dan penyimpangan itu dibiarkan? Haruskah dilewatkan? Harus dikoreksi. Tidak boleh. Karena itulah kita nanti tunggu hasilnya, dari sana kita tentukan langkah-langkah. Tapi yang pasti kita tidak akan membiarkan adanya penyimpangan melainkan tak ditantang. Penyimpangan harus dikoreksi, penyimpangan harus diperbaiki supaya juga tidak berulang di tahun-tahun yang akan datang. Supaya juga ini bukan hanya serat kemarin, itu soal masa depan. Jangan sampai itu betul. Dan khusus saya menyaksikan di belakang begitu banyak hubungan luar hadir di sini. Terima kasih banyak ibu yang mendapatkan hadir. Insya Allah apa yang diberikan oleh hubungan luar di ranah nanti pribadi-pribadi berintegritas, generasi-generasi baru berjuang akan terus bermunculan bersama ini. Dan insya Allah ke depan ikatan kebersamaan kita makin erat, makin kuat, saling membelakan. Semoga bukan saja perjuangan kita yang dimudahkan, tapi insya Allah Indonesia yang adil makmur benar-benar bisa tercapai. Indonesia yang membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar-besar tercapai, yang melemahkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat, benar-benar bisa tercapai. Dan kalau itu terjadi, maka insya Allah kita menjadi negeri yang jauh lebih baik. Sekaligus kita mengkoreksi salah satu masalah terbesar di negeri ini sekarang adalah kembalinya nepotisme. Siapa jadi apa tergantung bapaknya siapa atau pamannya siapa, atau ponakan siapa. Ini harus dikembalikan. Promosi bukan karena koneksi, tapi promosi karena prestasi. Ingat-ingat, promosi bukan karena koneksi, promosi karena prestasi. Kalau di pemerintahan orang dipromosikan karena koneksi, maka habislah orang-orang yang tidak punya orang dalam, tidak punya modal. Betul. Di kepolisian, di TNI, di ASN, di perusahaan swasta, harus dikembalikan. Prestasilah yang menentukan promosi, bukan koneksi. Dan itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan negeri ini. Bayangkan anggaran begitu besar dititipkan kepada pengelola yang tidak memiliki prestasi, yang koneksi. Berbahaya tidak? Jadi mengembalikan ini penting. Bahasa resminya namanya meritokrasi. Itu bahasa kerennya. Tapi intinya adalah yang berprestasi dapat bagus. Bila itu dikerjakan, negeri ini akan jauh lebih baik. Dan itu yang dulu dicontohkan oleh para pendiri Republik ini. Mereka tidak pernah mendorong anaknya, tidak pernah mendorong keponakannya. Mereka mendorong orang-orang berprestasi yang ada di sekitarnya. Benar tidak? Jangan sampai ini dirusak. Sistem yang sudah ditata dulu dengan baik. Ini bagian dari perubahan. Insya Allah kita bisa laksanakan perubahan ini. Insya Allah kita bisa kerjakan, dan insya Allah akan berdampak kepada kita semua. Izinkan saya mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah memberikan kesempatan bisa bersilaturahmi
Amir Masjid Raya Sumatera Barat. Alhamdulillah senang sekali bisa ini bersilaturahmi kembali. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan akan dijawab. Insya Allah ini perjumpaan bukan perjumpaan penutupan, ini perjumpaan babak baru di perjuangan kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anies Baswedan yang sudah memberikan kita kata-kata yang bermanfaat kepada kita bersama. Penuh dengan makna dan penuh dengan kesan yang masih betul. Waktu yang benar-benar kita akan dapat kita dulu sudah berubah ini. Karena semua syarat sebenarnya untuk membuat negara kita ini mampu kaya raya sejahtera ada sebenarnya itu yang sebagai hal yang terjadi adalah seperti etika untuk mengelola. Kita perlu memikirkan bagaimana untuk membuat Indonesia lebih sejahtera.